ya, nama saya Rail Turmas. Saya dari Korps Amurang. Saya ingin menceritakan tentang Musa mendengar panggilan Allah dari Keluaran pasal 2 sampai Keluaran pasal 4. Musa tumbuh besar dalam kemewahan sebagai pangeran. Namun, ia mengetahui bahwa dirinya seorang Israel. Teman-teman, ketika Musa sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, ia mengunjungi tempat pembuatan batu bata. Di sana, ia melihat para budak bekerja keras mengolah lumpur di bawah panasnya sinar matahari. Jadi, ini rakyatku. Ia merenung, beginilah mereka hidup. Kasihan sekali loh. Ia terkejut melihat betapa kurusnya mereka, bagaimana mereka terbungkuk-bungkuk memikul bawaan yang berat, dan bagaimana para mandor memukul dan mencambuk mereka. Dari belakangnya, ia mendengar seorang berteriak. Ia berbalik dan melihat seorang Israel bangkit dari tanah sambil mengancung-ancungkan tinjunya dengan marah pada mandor Mesir, memukulnya lagi. Ia menendang orang yang sudah jatuh itu sampai ia diam. Mandor itu membunuhnya, bisik Musa. Amarahnya memuncak. Ia lari ke arah mandor itu dan menerjangnya, meninju serta menendang hingga orang itu tidak bisa melawan lagi. Musa tersenyum saat laki-laki itu terjatuh. Namun kepuasannya sirna ketika pria itu roboh dan mati. Tidak, bisik Musa pada dirinya sendiri. Aku bisa kena masalah besar karena perbuatanku, sesuatu yang tidak kusengaja. Ia memandang sekeliling dengan panik. Mungkin ia bisa menyembunyikan kejadian ini. Dengan terengah-engah Musa menyeret tubuh laki-laki tadi ke parit yang dangkal dan menutupinya dengan pasir untuk menyembunyikannya. Teman-teman, keesokan harinya, meskipun ia merasa was-was, ia kembali ke tempat yang sama. Ia terkejut melihat dua orang Israel sedang berkelahi. Mengapa kalian saling menyakiti? Tanyanya ingin tahu. Tidak bisakah kalian menyelesaikan perselisihan tanpa berkelahi? Apa hakmu mencela kami? Kata salah seorang dari mereka sambil menyeringai mendekatkan wajahnya ke wajah Musa. Siapa yang mengangkatmu menjadi pemimpin di sini? Apakah kau akan membunuhku sama seperti kau membunuh orang Mesir itu kemarin? Musa mematung karena takut. Ada orang yang mengetahui kejahatan yang dilakukannya. Ia lari dari Mesir karena takut pada akibat yang harus ditanggungnya jika kabar itu tersebar. Di suatu tempat di luar Mesir, Musa bertemu seorang gembala bernama Yitro. Tak lama berselang, ia menikahi dengan salah satu putri Yitro dan bekerja menjaga kawanan ternak ayah mertuanya. Suatu hari, ia menggembalakan domba dan kambing melintasi padang gurun berbatu menuju gunung yang tinggi yang disebut Sinai. Ketika duduk, Musa melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Yang melihat semak yang menyala karena api, tetapi semak itu tidak terbakar. Aku akan melihat semak itu lebih dekat, katanya pada diri sendiri. Ketika ia melangkah semakin dekat, ia mendengar suara, "Musa, Musa!" Musa melihat sekelilingnya. Ia tidak melihat siapapun di sana. "Ya, ini aku," jawabnya ragu. "Jangan mendekat," kata suara itu. "Lepaskanlah alas kakimu, karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku telah melihat penganiayaan terhadap umatku. Aku memilihmu untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir dan membebaskan mereka." Wow, Musa sangat kagum mendengar perkataan itu. "Tetapi apa yang akan kulakukan jika mereka tidak mau mendengarkan aku?" Ia bertanya. "Bagaimana mereka bisa percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku?" "Kau lihat tongkat di tanganmu itu?
Jawab Allah, lemparkanlah itu ke tanah. Musa melakukannya dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang bergeliat-geliat. Ambillah ular itu dari ekornya, kata Allah. Musa melakukannya dan ular itu kembali menjadi tongkat. Allah menunjukkan kepada Musa keajaiban-keajaiban lain yang dapat dilakukannya untuk meyakinkan orang Israel bahwa Musa benar diutus Allah. Namun, Musa tetap saja membantah. Aku ini tidak pandai berbicara, katanya. Engkau tahu aku ini tidak lancar berbicara. Allah mendesah, atau itu hanya angin bertiup. Setelah agak lama berdiam diri, Allah berbicara lagi. Harun kakakmu pandai berbicara, kata Allah. Aku akan mengatakan kepadamu segala sesuatu yang harus kau lakukan dan Harun akan menjadi juru bicaramu. Lalu Musa kembali ke rumah Yitro dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Yitro tidak keberatan Musa pergi bersama istri dan anak-anaknya. Kemudian, tepat seperti yang Allah telah katakan, Harun datang mencarinya. Mereka bersama-sama ke Mesir dan mengumpulkan orang Israel. Musa dan Harun mengatakan kepada orang mereka tentang rencana Allah untuk membebaskan mereka. Mereka menunjukkan kepada orang Israel berbagai keajaiban yang dapat dilakukan karena kuasa yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Orang Israel akhirnya berhasil diyakinkan dan merasa memanjatkan doa syukur kepada Allah karena menolong mereka. Jadi teman-teman, siapapun kita, jangan merasa kecil dan tidak mampu. Tuhan mau memakai kita dan melengkapi kita jadi saksinya dimanapun kita berada. Demikianlah cerita Musa mendengar panggilan Allah. Semoga Tuhan Yesus memberkati teman-teman di luar sana. Bye-bye teman-teman. Dadah.